Keberhasilan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah bencana. Yang penting adalah keberanian untuk terus maju. Kenapa teman-teman? Udah nggak semangat nge-YouTube ya? Ya, tenang teman-teman ya. Jika teman-teman sudah memulai, maka teman-teman sudah berada satu tingkat di atas dibandingkan orang yang ingin menjadi YouTuber tapi belum memulainya. Dengan memulai ini ya, teman-teman memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu pengalaman menjadi seorang YouTuber pemula. Nah, itu sudah pencapaian yang sangat bagus ya, menjadi seorang YouTuber teman-teman. Ya, jangan khawatir. Nah, pada video kali ini ya, saya akan berdiskusi ya, mudah-mudahan ini membuka wawasan buat kita semua sehingga kita bisa lebih bersemangat lagi untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, teman-teman ya, ingat sekali saya pertama sekali membuat channel YouTube dengan channelnya bernama Fashion Promo, yaitu channel tentang promo-promo yaitu di tempat pekerjaan saya. Ya, kebetulan pekerjaan saya yaitu di dunia fashion, jadi saya mempromosikan koleksi-koleksi yang ada pada toko saya untuk saya promosikan di YouTube. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, walaupun dahulu belum dimonetisasi, tapi YouTube tersebut sudah menghasilkan, yaitu dengan promo-promo yang saya promokan pada channel tersebut. Nah, teman-teman, ya, channel saya Fashion Promo tersebut dimonetisasi itu kurang lebih 4-6 bulan. Kalau nggak salah 6 bulan channel saya dimonetisasi. Nah, saya ingat sekali perjuangan saya pada saat saya memonetisasi channel saya Fashion Promo. Ya, dulu awal sekali saya kurang tahu trik-trik ya untuk menjadi seorang YouTuber ya, dan channel saya bisa dimonetisasi. Jangankan untuk mengarah seperti itu. Monetisasinya saya tidak tahu. Apa itu monetisasi? Saya tahunya adalah saya membuat channel YouTube, kemudian saya mengupload video, kemudian saya dibayar. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Nah, saya ingat sekali dahulu ya, saya subscribe di YouTube, di Facebook ya. Kemudian setelah di Facebook, saya belum tahu ada grup WhatsApp yang juga membuat sebuah grup untuk seorang YouTuber. Nah, di situ kita saling kerjasama ya. Ya, intinya support 3 menitan yuk, 5 menitan yuk. Nah, seperti itulah dulu saya awalnya. Nah, teman-teman, ya pada saat saya membuat sebuah YouTube yaitu 6 bulan dimonetisasi. Nah, setelah dimonetisasi, ya teman-teman, 2 hari setelah dimonetisasi, itu pencapaian saya atau pendapatan saya itu hanya baru 2.000, ya 5.000, 6.000, ya. Kemudian sebulan saya nge-YouTube, itu penghasilan saya itu baru sekitar, kalau nggak salah itu ya seingat saya itu 125.000. Nah, teman-teman, nah di situ saya berpikir, ya teman-teman, kalau saya seperti ini terus, bagaimana ini ya seperti itu. Nah, pada saat itu ya saya udah di monet satu channel ya, yaitu bernama Fashion Promo. Nah, kapan saya gajian? Nah, saya gajiannya itu 6 bulan setelah saya dimonetisasi, baru saya bisa mendapatkan 1.300.000. Nah, teman-teman, apakah saya berhenti di situ? Setelah itu saya berpikir, kalau saya memiliki satu channel saja, berarti saya tidak akan mendapatkan gaji dengan cepat atau sebulan 2 bulan. Lalu saya mendapatkan ide untuk membuat satu channel lagi ya. Nah, muncullah ini namanya channel Kang Maman Tutorial. Nah, channel Kang Maman Tutorial adalah channel kedua saya. Channel Kang Maman Tutorial itu ya saya buat menjadi konten tutorial ya, menjadi konten tutorial. Kemudian saya upload video ya sebisa saya ya, apa yang saya bisa saya upload ke channel saya Kang Maman Tutorial tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu ya, selama 5 bulan saya mengupload video di channel Kang Maman Tutorial itu baru saya dimonetisasi kembali. Nah, teman-teman ya. Nah, pada saat saya dimonetisasi channel Kang Maman Tutorial tersebut ya, sama seperti itu ya. Untuk mendapatkan gaji di YouTube itu tidak instan teman-teman ya. Jadi bertahap. Mungkin pertama dimonetisasi kita hanya baru mendapatkan Rp2.000, kemudian naik lagi 5.000, 50.000, kemudian 100.000. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan pada channel saya yang Fashion Promo itu pada saat itu ada video yang booming sebanyak 60.000 view. Ya, kemudian muncul lagi menjadi ada yang 30.000 view, ya. Kemudian ada yang 3.000 view lagi. Nah, akhirnya setelah saya monet di channel Kang Maman Tutorial tersebut, ya, kemudian ada video saya yang booming ya di Fashion Promo. Pada saat itu barulah pertama sekali saya mengalami 2 channel itu 1 bulan bisa gajian, teman-teman ya, yaitu dari channel Fashion Promo yang tadinya ada booming ya, banyak sekali video yang
booming pada saat itu ya, 30.000 view ya, kemudian 60.000 view ya, sekarang udah ada yang 80.000 view ya. Alhamdulillah pada saat itu pertama sekali saya mengalami gajian itu 1 bulan. Oke teman-teman, apakah saya berhenti di situ? Tidak teman-teman. Ya saya berpikir lagi. Ya pada saat itu kan kita menggunakan AdSense itu ya, teman-teman saya mengatakan bahwa kalau menggunakan satu AdSense baiknya satu channel supaya kita aman jika channel kita misalnya terkena masalah atau kena pelanggaran ya. Karena kalau akun AdSense kita itu terkena pelanggaran, maka channel yang ada pada AdSense tersebut ya akan tidak dimonetisasi lagi. Maka dari itu ya, orang menyarankan itu satu akun AdSense lebih bagus satu channel saja supaya bisa channel yang lain itu bisa aman. Tapi saya tidak teman-teman ya, karena saya berpikir ya, karena channel saya tidak rame-rame sekali ya, sepi sampai sekarang pun ini masih sepi ya, tapi saya tetap semangat teman-teman ya. Apakah saya berhenti di situ? Channel saya sepi ya, kemudian saya gajian nggak mesti sebulan sekali, tidak teman-teman ya. Saya membuat konten sesuai kemampuan saya, apa yang saya bisa itu yang saya buat. Akhirnya saya membuat konten satu lagi teman-teman, konten yang membuat sebuah tutorial tentang WhatsApp ya teman-teman. Kemudian saya buat lagi satu channel bernama Bang Oprek. Nah kebetulan Bang Oprek itu baru 2 bulan yang lalu itu dimonetisasi ya, baru 2 bulan yang lalu dimonetisasi ya. Saya kaitkan lagi dengan satu AdSense. Jadi ini ya teman-teman, jadi saya memiliki channel 3 yang dimonetisasi yaitu pada satu AdSense. Nah sekarang alhamdulillah ya, beberapa kemarin saya 2 bulan sekali udah gajian ya, kemarin 1.600.000 ya. Kemudian ya mudah-mudahan ini kalau misalnya nggak ada halangan ya bisa gajian lagi ya, tapi saya pikir ini agak berat ya. Nah teman-teman bisa lihat bahwa saya sekarang ini uploadnya setiap hari ya. Kenapa? Saya mau ngejar mendapatkan uang ya, tapi kenyataannya gimana teman ya, kita tidak bisa memaksakan video kita itu harus menghasilkan uang ya. Di situ mungkin YouTube memiliki kebijakan sendiri yang memungkinkan kita bisa mendapatkan view ya dengan konten-konten yang kita miliki. Video yang ada pada YouTube itu tidak hanya kita saja yang memiliki. Mungkin ada ribuan video ya, jutaan video yang ada di YouTube. Nah persaingan kita sangat ketat teman-teman ya. Jadi saya punya 3 channel dan saat ini juga masih sepi. Apakah saya menyerah di situ saja? Tidak teman-teman ya. Saya membuat channel ya lagi ya bernama Good Motivation ya, video short tentang motivasi. Baru saya buat sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, belum ada 1 bulan ya. Nah itu view-nya juga masih sepi teman-teman ya. Saya tetap bersemangat ya, saya yakin suatu saat nanti pasti saya akan booming ya. Kemudian ya, apakah saya berhenti di situ lagi? Tidak ya. Kemudian saya melihat informasi yang ada ya di YouTube, di video-video YouTube ya. Kemudian saya membuat satu channel lagi yaitu bernama Dunia Hewan Liarku, yaitu tentang hewan-hewan. Nah saya ingin mengetahui ya bagaimana cara kerjanya video short. Saya tidak ingin terlalu percaya dengan kata-kata orang yang ada di YouTube tentang meningkatkan jumlah video short tentang ini dalam 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan view-nya jutaan. Oke, saya mungkin melihat video tersebut, tapi tidak ingin percaya begitu saja. Karena kenyataannya gimana teman? Saya membangun channel saya ya 2 lagi ini ya, itu udah hampir 1 minggu juga masih penontonnya masih sepi ya. Padahal saya sudah buat SEO-nya ya, kemudian saya melihat contoh-contoh video orang yang view-nya udah jutaan ya, itu dan saya terapkan juga ke channel saya ya, walaupun belum semuanya itu belum juga view-nya booming ya teman-teman. Jadi kita butuh proses di situ. Ingin tahu gimana ya finishnya nanti ya, gimana nanti akhirnya ya, apakah saya bisa dimonetisasi dengan channel short saya atau tidak. Nah nanti saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman ya teman-teman. Apa yang saya lakukan supaya saya lebih bersemangat lagi, yaitu saya melihat konten-konten yang kira-kira view-nya jutaan. Kemudian saya lihat apa yang dilakukan ya, kemudian ya saya lihat konten-konten yang sudah jutaan ya. Oke, mungkin teman-teman kenal Mr. Beast ya teman-teman, saya juga udah melihat videonya, pokoknya jutaan view-nya. Nah saya lihat dia sudah memiliki 167 juta subscriber ya. Terus kemudian apa yang saya lihat lagi, kapan dia pertama kali mendaftar menjadi seorang YouTuber. Nah saya lihat di situ ditentang ya, saya lihat di situ
dia membuat channel itu pada tahun 2012. Nah, ini sudah tahun 2023. Berarti sudah 11 tahun lah usia dari channelnya MrBeast tersebut. Kemudian saya lihat lagi ya channelnya Deddy Corbuzier. Ternyata Deddy Corbuzier itu mulai nge-YouTube itu di channelnya itu ya, itu tahun 2009. Sekarang 2023. Berarti sudah berapa tahun, teman-teman? Oke, tambah lagi. Channelnya Ria Ricis. Saya lihat di situ. Ternyata dia bergabung tahun 2016. Sekarang 2023. Tambah lagi Babon Santoso ya, itu channelnya 13,7 juta subscriber ya. Kalau nggak salah dia juga bergabung di YouTube itu kalau nggak salah tahun 2015 atau tahun 2012. Nah, apa yang kita bisa ambil dari itu semua? Jadi teman-teman, untuk menjadi YouTuber itu kita butuh waktu, kita butuh proses. Jangan teman-teman berpatokan pendapatan teman-teman itu pada YouTube. Tidak, itu salah teman-teman. Jadi karena YouTube tadi saya sudah jelaskan, ya kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa YouTube itu hanya sebuah sampingan. Jangan diharapkan sekali, apalagi sebagai pendapatan utama. Nanti kita yang stres. Oke, saya juga membaca analitik teman-teman. Kapan waktu saya rame, kapan penonton rame menonton video saya membaca. Tapi saya sedang bekerja teman-teman. Ya, saya sedang bekerja, jadi saya tidak bisa mengikuti jadwal yang sesuai dengan jadwal jam tonton pada saat orang ramai menonton channel saya tidak bisa. Jadi saya anggap saja saya sedang investasi video ya, saya sedang investasi di YouTube ya, saya mengupload video, yang penting saya rutin mengupload ya, dengan harapan saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dari situ teman-teman saya lebih bersemangat lagi ya, karena saya memegang teguh pepatah yang disampaikan oleh pendiri KFC teman-teman, yang sering saya sebutkan bahwa hanya karena orang lain lebih dulu berhasil, belum tentu kita gagal. Makanya saya terus bersemangat ya, bagaimana caranya saya bisa menjadi YouTuber sukses ya, tapi saya juga tidak mengesampingkan pekerjaan saya. Saya tetap fokus. Saya pulang kerja, buat konten, upload. Saya juga merasakan kepala saya pusing, mata saya ngantuk hanya untuk membuat video dan bisa untuk diupload ke YouTube. Jadi teman-teman ya, YouTube itu saya ibaratkan sebagai toko. Kalau kita sudah memulainya, berarti kita sudah mempunyai toko. Bagaimana toko kita memiliki pelanggan atau yang disebut dengan subscriber dalam YouTube, ya berarti kita harus mengisi barang-barang kita pada toko tersebut, yaitu kita dengan mengupload video pada channel kita. Nah, pada saat pelanggan membeli di toko kita, kalau tidak lengkap, dia akan pasti pergi ke toko yang lain. Kalau mereka mendapatkan toko yang lengkap, berarti kita juga akan ditinggalkan. Begitu juga dengan YouTube. Teman-teman ya, kalau kita misalnya nggak upload video kita cuma 5-3 ya, itu kita pasti akan ditinggalkan teman-teman. Kita harus melengkapi toko kita dahulu supaya kita bisa mendapatkan pelanggan. Setelah kita mendapatkan pelanggan ya, kita baru mendapatkan penghasilan. Jadi saya berpikir seperti itu teman-teman. Nah, setelah saya pelajari teman-teman, apa sih alasan kita sudah tidak bersemangat lagi di YouTube? Nah, ada 6 alasan ya kenapa kita bisa males nge-YouTube. Nah, yang pertama yaitu harapan yang tidak realistis. Nah, bagi YouTuber pemula seperti kita jangan mengharapkan hal-hal yang tidak realistis ya. Jadi kita ingin dalam waktu singkat kita ingin mendapatkan subscriber yang banyak ya. Baru kita buat video 5, kita sudah ingin mendapatkan 4.000 jam tayang ya. Dan mungkin baru sebulan nge-YouTube kita ingin langsung dimonetisasi dan mendapatkan banyak uang. Tidak seperti itu teman-teman. Saya sudah mengalami 3 channel dimonetisasi. Kenyataannya membangun sebuah audiens atau membangun sebuah subscriber juga itu sangat sulit teman-teman ya. Butuh perjuangan dan membutuhkan waktu ya, kemudian membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan dedikasi yang tinggi. Nah, alasan yang kedua kita malas nge-YouTube yaitu kita tidak sabar teman-teman. Ya, kurangnya kesabaran pada diri kita ya. Kita mungkin sudah membuat video ya, kemudian tidak ditonton, view-nya masih 5 aja, 6 aja ya. Jadi kita mulai tidak sabar, kita kecewa ya, dan merasa video kita mungkin tidak berguna. Nah, sehingga pada saat itu kita berpikir untuk berhenti nge-YouTube. Nah, alasan yang ketiga yaitu kompetisi yang ketat teman-teman ya. Jadi mungkin ya di YouTube ini kan misalnya kita buat konten tutorial kan banyak banget di YouTube teman ya. Jadi dengan kompetisi yang ketat ini ya, kemudian kita membuat channel kok tidak rame, jadi kita merasa
kita tidak bisa bersaing, ya teman-teman. Jadi itu yang membuat kita menjadi tidak bersemangat lagi untuk nge-YouTube. Nah, alasan yang keempat yaitu keterampilan kita yang belum matang, teman-teman, ya. Mungkin sebagai YouTuber pemula kita masih belajar tentang dunia YouTube, ya. Kemudian kita masih belajar menggunakan aplikasi, ya, untuk mengedit video, ya. Kemudian hasil video kita itu ya belum maksimal jika dibandingkan dengan video-video orang lain. Ya, kemudian kita baru saja belajar tampil di depan kamera, ya. Kemudian setelah itu kita udah capek, ya, tampil di kamera. Kemudian kita belajar editing, ya, itu kita terus menyerah, ya, karena video kita tidak ditonton orang lain, ya teman-teman. Ya, makanya itu teman-teman, kita harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Nah, alasan yang kelima yaitu frustasi, teman-teman, ya. Biasa ya teman-teman, kalau kita sudah upload video, ya, kemudian dimonetisasi, ya, kemudian hasil yang kita harapkan itu tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan, ya, pasti banyak sekali YouTuber yang menyerah di sini. Mereka memutuskan untuk berhentilah menjadi seorang YouTuber karena sudah frustasi, kelelahan, ya, akhirnya mereka berhenti untuk menjadi seorang YouTuber. Ya, seperti itu. Sama, saya juga pernah merasakan frustasi, capek, ya. Awalnya kemarin saya cuma satu channel saja, itu pun 6 bulan saya baru gajian. Kalau saya menyerah, mungkin saya tidak menjadi YouTuber lagi, teman-teman. Ya, kalau saya menyerah, mungkin saya tidak bisa memonetisasi 2 channel lagi untuk bisa menambah pendapatan saya tentunya. Nah, mungkin alasan yang keenam yaitu kurangnya dukungan dan pengakuan. Ya, mungkin setelah meng-YouTube, ya, mereka tidak pernah mendapatkan penonton, ya, sehingga orang tidak mau menonton video kita. Ya, itu yang membuat kita menjadi tidak semangat lagi untuk nge-YouTube. Kemudian apalagi keluarga kita juga tidak mendukung. Sudahlah, ya, apa kerja kamu cuma nge-YouTube aja, hasilnya nggak ada. Ya, biasanya tekanan-tekanan seperti itu yang membuat kita putus asa dan tidak mau nge-YouTube lagi. Ya, jadi ya kayak saya nge-YouTube juga kadang-kadang istri saya, ya, juga kadang-kadang mungkin melihat nge-YouTube aja tapi nggak ada hasilnya. Tapi saya tetap semangat, teman-teman, ya, karena kenapa? Saya sudah mendapatkan hasil dari YouTube. Ya, walaupun belum seberapa, tapi saya sudah yakin bahwa YouTube ini akan memberikan penghasilan kepada kita. Walaupun belum sesuai yang kita harapkan. Tapi ya, bukan seberapa hasil yang saya dapatkan dari YouTube, ya, tapi saya sangat senang bahwa usaha saya ini walaupun masih sedikit sudah dihargai oleh YouTube. Saya sudah diberikan penghasilan oleh YouTube. Jadi membuat saya lebih bersemangat lagi. Dan apalagi saya sudah ibaratnya memiliki pengalaman yang kurang lebih 2 tahun dan saya sudah memonetkan 3 channel, ya. Saya lebih percaya diri lagi. Saya sudah mengerti trik-trik bagaimana kita bisa mendapatkan subscriber, kita bisa mendapatkan jam tayang yang secara alami. Nah, channel saya yang ketiga itu, teman-teman, jam tayangnya, subscribernya itu semuanya alami. Alhamdulillah. Ada channel saya yang meledak sampai 80.000 view. Ya, ada yang 53 view. Walaupun itu hanya beberapa video dan video yang lain-lainnya juga sepi. Ya, tapi saya tetap semangat, teman-teman. Saya sedang berinvestasi. Sekali lagi, saya sedang berinvestasi. Jadi mungkin saya mengharapkan, ya, kita tidak munafik, kita mengharapkan hasil yang banyak, pinginnya lebih cepat, ya. Tapi sudah saya bilang, di YouTube ini kita tidak bisa berpatokan untuk itu menjadi pendapatan utama kita. Karena setiap bulannya itu pendapatan itu akan berbeda. Tapi apa yang saya syukuri, saya bisa mendapatkan hasil dari YouTube walaupun itu hanya sebatas bisa membeli jajan saja. Tapi saya yakin ke depannya, teman-teman, ya, karena saya sudah berinvestasi banyak dan usaha yang saya lakukan juga sudah cukup keras, ya, mungkin baru cukup keras. Berarti saya harus lebih keras lagi untuk berusaha, ya, bisa mendapatkan hasil yang terbaik di YouTube. Nah, jadi teman-teman, ya, saran saya, teman-teman tetaplah semangat, ya. Jadi jadikan YouTube itu menjadi sebuah pendapatan atau sampingan yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi pendapatan utama bagi kita. Sekarang kita berjuang saja dulu, ya. Jadi teman-teman, kita sekarang berjuang saja dulu, ya, mudah-mudahan kita nanti bisa lebih baik lagi. Karena saya percaya, ya, apa yang saya lakukan dengan keras saat ini, ya, mungkin setahun, 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang, ya, saya akan bisa sukses di YouTube seperti orang-orang yang sudah sukses pada saat ini. Orang yang sukses pada saat ini juga membutuhkan waktu, tidak langsung menjadi sukses, tapi banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui, waktu yang mungkin cukup panjang untuk bisa menjadi pada titik saat ini yang kita kenal sudah menjadi YouTuber yang sangat sukses. YouTuber pemula itu perlu memiliki harapan yang realistis, teman-teman.
ya. Kemudian kita harus bersabar, kemudian terus belajar dan mengasah keterampilan. Tetap konsisten dalam mengunggah konten kita. Walaupun channel sama, ya kita harus memiliki sesuatu yang kira-kira berbeda dengan orang-orang yang channelnya sama dengan kita. Mungkin dari gaya kita ngomong, mungkin dari cara kita menyampaikan video, dan juga yang lain-lain. Jadi teman-teman ya, tetap semangat teman-teman ya. Yakinlah teman-teman bahwa YouTube itu sebetulnya nyata. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan penghasilan cukup banyak di YouTube. Maka dari itu saya terus bersemangat teman-teman. Ya walaupun channel saya masih sepi, saya tetap terus upload. Ya saya sangat yakin dan percaya suatu saat nanti channel saya akan meledak dan bisa memberikan hasil yang baik buat kita nantinya. Baik teman-teman, ya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.